Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep dari santan dan juga gula merah. Ini aku buat menjadi puding ya, puding jadul, puding santan dan juga gula merah. Sederhana aja, tapi rasanya tentu legendaris banget ya, enak dan juga nagih. Seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Pertama aku akan siapkan puding santan, ada 500 ml santan. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna, 1 sendok makan bubuk jeli, pilih yang tanpa warna juga. Kemudian gula pasir sebanyak 80 gram. Juga 1 sendok makan maizena serta 1/4 gelas air, ini fungsinya untuk mengentalkan. Nah, sisihkan ya untuk larutan maizenanya. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa terlebih dahulu diaduk ya, supaya tercampur rata, tidak ada yang mengendap di bagian dasar panci. Masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, lalu biarkan hingga mendidih ya. Kalau sudah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizena. Tunggu hingga adonannya ini, tunggu hingga pudingnya ini meletup-letup. Baru setelah mendidih dan meletup-letup, angkat. Nah, kemudian sisihkan dulu untuk puding santan. Kemudian di sini aku akan buat untuk puding gula merah, ada 500 ml air dan 120 gram gula jawa. Ini akan aku masak hingga gulanya larut terlebih dahulu dengan menggunakan api yang sedang aja. Nah, kalau sudah larut dan mendidih, kemudian angkat. Lalu supaya kotoran yang terdapat di dalam gula jawa itu tidak ikut ke dalam puding, maka di sini akan aku saring supaya bersih hasil daripada air gula merahnya. Nah, lalu saring. Kalau sudah disaring, kemudian di sini juga aku akan tambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Jadi di sini juga aku masukkan untuk 1 sendok makan bubuk agar-agar tanpa warna. Kemudian juga 1 sendok makan bubuk jeli tanpa warna. Lalu sama ya, nanti tambahkan dengan 1 sendok makan maizena dengan 1/4 gelas air, itu nanti untuk mengentalkan puding gula jawanya atau gula merahnya. Masak kembali dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Kemudian masukkan untuk larutan maizena, tunggu hingga mendidih dan meletup-letup, setelah itu angkat. Oke, selanjutnya aku siapkan untuk cetakan puding. Di sini aku menggunakan cetakan puding yang sudah aku basahi dengan air matang dan diganjal dengan serbet ya di bagian ujung separuhnya supaya nanti terbentuk garis-garis miring. Lalu tuang kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok sayur puding. Ini pertama aku akan masukkan puding gula merah ya. Kalau sudah setengah kaku, masukkan untuk puding santannya. Nah, untuk serbetnya ini tetap aja digunakan untuk pengganjal supaya cetakannya itu miring, sehingga nanti bentuk daripada pudingnya itu akan bergaris-garis miring. Nah, untuk cetakannya sendiri di sini aku menggunakan cetakan yang berukuran air 1000 ml. Jadi nanti untuk adonanku ini pas ya masuk ke dalam cetakan ini. Nah, lakukan untuk penuangan secara selang-seling, dan jika puding yang di panci itu sudah agak mengental atau sedikit mengeras, boleh dipanaskan hingga mendidih baru dituang di atas puding di bawahnya. Nah, tipsnya di sini supaya bisa menempel sempurna, puding yang bawah harus setengah kaku dan puding yang dituang di atasnya itu harus dalam keadaan benar-benar
panas atau benar-benar mendidih. Jadi kalau udah dingin, panaskan aja lagi hingga mendidih. Maaf ya ngomongnya itu salah-salah. Oke, lakukan terus ya hingga satu sisi puding itu sudah penuh. Kalau mau cepat bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin, itu lebih cepat untuk pudingnya ini menjadi setengah kaku. Nah, jika di bagian sebelahnya itu sudah penuh, kemudian ambil untuk serbetnya ini. Tapi kalau sudah setengah kaku ya, nah seperti ini. Lalu masukkan lagi untuk puding hingga habis di bagian sisi sebelahnya hingga letaknya itu sama ya, penuhnya itu sama antara yang sebelah dengan sisi sebelahnya, merata maksud aku ya. Kadang ngomong itu susah ya, untuk dubbing seperti ini harus pakai konsentrasi penuh. Oke, dan ini sudah tahapan terakhir ya, karena sudah hampir penuh memenuhi permukaan cetakan. Kemudian kalau sudah, diamkan hingga dingin dan mengeras. Boleh disimpan di dalam lemari pendingin 1-2 jam, baru nanti kalau sudah mengeras dikeluarkan dari cetakannya. Oke, ini akan aku biarkan dulu ya hingga dingin dan mengeras. Setelah dingin dan mengeras, kemudian keluarkan dari cetakannya. Nah, ini aku kasih alas ya, supaya gampang aja nanti untuk mengangkat-ngangkatnya. Nah, kalau cetakannya itu diberi air matang sedikit, permukaan dalamnya itu gampang saat mengeluarkan puding dari cetakannya saat sudah dingin seperti ini. Nah, ini ya hasilnya, motifnya bergaris-garis miring. Sebenarnya aku dulu juga pernah ya membuat motif garis miring, mungkin 3 tahunan yang lalu saat awal-awal ngeresep buat YouTube. Kalau nggak salah itu puding tape garis miring, itu juga prosesnya sama, cara pembuatannya dengan ini, hanya bahannya aja yang berbeda. Nah, seperti ini hasilnya sangat lucu ya, bergaris-garis miring, unik. Dan ini pudingnya itu sederhana, tapi rasanya itu pasti disukai banyak orang karena puding santan gula merah itu kan enak banget ya untuk dessert. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau ingin dijual tinggal dikasih tutup aja ya, seperti video sebelumnya tadi dikasih tutup mika. Baru setelah itu dijual. Nah, untuk puding ini karena menggunakan santan, sebaiknya dimakan atau disantap tidak lebih dari 2 hari, karena kalau santan itu kan di suhu ruangan cepet banget ya untuk basinya. Tapi kalau disimpan di dalam kulkas bisa bertahan kira-kira 5 harian. Nah, karena puding ini sederhana, kalian bisa menjualnya pun juga dengan harga yang miring, mungkin dengan ukuran loyang yang kecil 1000 ml ini bisa kalian jual 50.000 sampai 80.000 aja, itu sudah untungnya banyak banget. Nah, seperti ini ya kalau menggunakan tutup mika. Sekarang aku akan coba potong supaya kalian bisa melihat apakah puding ini menempel dengan sempurna atau tidak. Nah, ini ya hasilnya. Jadi untuk perlapisannya ini menempel dengan sempurna, tidak ada yang lepas-lepas. Jadi kalian harus perhatikan tips yang aku berikan tadi, bahwa saat menuang puding di atas puding lapisan yang setengah kaku itu harus benar-benar dalam keadaan panas sehingga bisa menempel dengan puding yang di bawahnya. Nah, ini aku mencoba satu dan rasanya itu ada rasa santan dan juga gula merahnya, itu bikin enak. Kalian harus mencoba resep puding sederhana gula merah santan ala aku. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara pembuatan puding santan gula merah atau biasa kalau di sini disebut gula Jawa. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.